banyak yang nanya untuk Esen itu untuk Esen siang mana malam mana itu selalu banyak yang nanya kayak gitu. Coba jelasin biar teman-teman pada tahu dan gak nanya-nanya lagi kalau misalkan Jaliteng tuh Esennya tuh cocok untuk apa aja. Pertanyaan yang bagus, siang dan malam. Jadi banyak orang juga siang jadi malam, malam jadi siang. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Jaliteng, ada kabar gembira nih. Dimulai dari hari ini ya, Yoi. kita ngadain CT Podcast di channelnya Jaliteng Official. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan mengenai produk, mengenai misalkan pengen tahu nih perjalanan AEG di dunia mancing itu seperti apa, terus lain-lainnya lah, asal jangan tanya nomor sepatu AEG aja. Nyantuy lah, kita ngobrol santuy. Kakak di sini sebagai host atau perwakilan sahabat Jaliteng semua. Kalau misalkan sahabat Jaliteng semua ada pertanyaan, nanti diwakilkan nih sama kakak untuk nanya ke AEG. Jadi nanti jawab ya ayah. Nggak boleh, nggak ada yang nggak dijawab. Pasti dijawab, pasti. Dengan dijawab dengan pengalaman-pengalaman pahit dan manis. Pahit dan manis seperti kopi hitam si kapal api. Asik, bisa meren. Hiji deui atuh. ABC ngopi santuy cuy. Bisa meren. Jadi gimana nih A? Niatnya rencana AA sebenarnya ngadain podcast ini tuh kan sebenarnya udah lama ya. Di konten AA yang ke terakhir berapa gitu? Udah lama banget, cuman kita baru reactionnya tuh sekarang. Karena gini nih, kakak jelaskan sedikit nggak apa-apa ya, Neng jelaskan dikit. Jadi AEG sama kakak itu benar-benar mulai semuanya dari nol. Dari mulai menata usaha, dari mulai segala macamnya. Jadi apa-apanya tuh serba sendiri, serba kita berdua. Makanya kalau teman-teman ada yang komplain-komplain lama dibales atau segala macam, ya badan kita cuma 2, jadi kesana sini bos. Nah, baru kelaksana sekarang ya ayah. Ya. Jadi gimana nih A mengenai podcast ini tuh A tuh pengennya apa? Pengen seperti apa? Jadi kalau Egi pribadi, kalau misalkan alangkah baiknya kalau misalkan kita buka channel yang kemarin juga lagi kita berjalan channel itu kan. Nah, gimana kalau misalkan kita tambahin dengan channel podcast? Bukan berarti channel podcast itu biar nambah-nambah UU gitu kan. UUD gitu. Harus itu mah makhluk hidup butuh UUD. Jadi sebetulnya mah intinya Egi mungkin kalau pingin belajar bareng sama Egi Jaliteng atau mau sharing atau apalah, pokoknya mah kita bisa belajar bareng, bisa sharing bareng. Jadi kita wadah ini di kotak ini yang mau sharing dan mau belajar ya. Ya, nah, itu. Jadi itu aja intinya, malah kita berbagi ilmu. Emang berbagi ilmu kalau Mas Egi dari dulu rasa nggak pelit sih sama ilmu ya. Bener. Karena itulah kenapa saya mau jadi muridmu. Iya, karena sebetulnya rezeki itu udah ada yang ngatur. Ada yang ngatur lah rezeki mah. Tapi sedikit nih, boleh nggak Neng benerin? Gini nih, jadi niatnya AEG itu bukan mau menggurui, ya. Ya bukan lah. Dibalik apa? Sebelum cerita, sebelum ada konten YouTube, sebelum ada produknya dikasih label, itu tuh AEG tuh senengnya itu sharing. Jadi kemanapun dia pergi, kalau misalkan ada yang nanya soal settingan, soal teknik segala macam, yang kakak lihat itu dia itu supel. Jadi sama siapapun dia mau berbagi. Nah, apa salahnya pas begitu kakak pikir, apa salahnya sih untuk AEG itu sekarang
di up gitu, di up ke media tuh bukan karena Aegi notabennya jago-jagoan, nggak ada lah. Cuman kita ngewadahin itu sahabat Jaliteng. Intinya orang-orang yang mengenal Jaliteng. Kalau orang-orang yang belum mengenal Jaliteng itu siapa, ya kita juga welcome. Jadi kalian bisa tahu Jaliteng itu juga siapa, Aegi itu juga siapa di sini gitu ya Ayah. Jadi bukan untuk menggurui, bukan untuk yang lebih wah gitu, bukan untuk yang lebih apa ya, saling menyingkirkan, tidak. Tidaklah. Jadi intinya bukan menggurui, kita kan itu belajar bersama gitu kan. Karena kan tetap masalah masalah teknik mancing dan ilmu mancing itu sebetulnya nggak ada ujungnya. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Jadi sama dari detik kemarin sampai detik saat ini juga Egi tetap belajar, masih terus belajar dan belajar gitu kan. Tapi emang sih kalau misalkan posisinya emang ya sharing itu lebih penting, apalagi sama tim gitu kan. Tapi bener kan Ayah, jadi si garis besar mancing itu nggak ada, ibarat kata yang terbagus itu nggak ada sebenarnya kan. Nggak ada lah. Karena apa? Karena yang Neng lihat itu sebagai Neng itu kan wakil dari teman-teman ya, sahabat Jaliteng. Jadi kalau untuk orang awam itu pasti yang dilihat misalkan kita ngefans nih sama Egi Jaliteng. Nih, kita pengen tahu nih tekniknya Egi Jaliteng misalkan kayak apa. Sebetulnya yang sering Egi ajarkan ke kakak itu bukan seperti itu. Jadi dia itu sering ngajarin ke kakak, kamu up aja apa yang kamu bisa, karena siapa tahu apa teknik yang kamu punya atau misalkan apa ya namanya, skill yang kamu punya bisa melebihi yang sebelumnya. Iya, gitu kan. Benar. Jadi harus di up. Balik lagi ke diri kita sendiri lah itu. Kalau misalkan boleh kita mengikuti, tapi kita harus punya karakter sendiri gitu kan. Masalah mancing, semua mancing nggak ada yang jago sebetulnya. Nah ini nih yang Neng suka. Mancing ini yang itu kakak nggak suka ada nih. yang jago semua juga. Mancing semua sama. Cuman disebut jago atau disebut pinter itu karena kita tekun dan bisa ngebaca posisi, cara ngebina ikan gimana, cara ngebaca empangnya gimana gitu kan. Nah, itu aja. Jadi emang mancing itu harus tekun dan harus dinikmati gitu kan. Bukannya istilahnya mah banyak nih, maaf nih, kayak pemancing ini hanya cuman meluruskan ya, cuman meluruskan. Sebetulnya kalau prinsip mancing itu kata Egi nggak jauh dari kehidupan kita sama usaha lah gitu kan. Ya, jadi banyak sih pemancing yang istilahnya mah kalau kata orang Sunda mah ngarewong. Ya. Jadi kalau Egi setiap mancing pasti Egi selalu pakai etika gitu kan. Kenapa tapi harus jelasin dulu ya. Kemarin Neng dimarahin sama fans Jaliteng. Bahasanya pakai bahasa Nusantara. Jadi kalau itu mah kalau misalkan pakai etika itu, kalau misalkan bahasa Indonesia mah harus apa ya namanya? Jadi kalau misalkan itu sesuatu lagi dipegang sama orang tuh jangan mau. Maksudnya gitu kan, ngarewong itu tuh apa ya? Ngambil sesuatu yang sebenarnya lagi di hak milik orang lain gitu loh. Itu kan kebanyakan. Jadi ini nih buat teman-teman juga nih. Satu, mancing itu kita harus punya patokan, harus punya pegangan, ya. Kalau misalkan posisi kebanyakan orang, satu, malas dia ngebina, ya, malas cari tempat ikan di mana. Orang lain lagi enak, lu nimbrung, nah itu yang salah. Gitu kan? Sering tapi kejadian. Iya, itu yang salah. Itu yang bakal jadi bumerang kalian gitu kan. Makanya kalau misalkan, kecuali kalau misalkan kita ke bagian lapak itu posisinya 1 meter 25 cm atau 1 meter 15 cm, itu apa boleh buat. Iya. Cuma blower 1 gitu kan ya. Coba kalian dibiasakan kalau misalkan mancing itu emang ini lubang ikan, ini juga di sini bisa
gitu kan. Gimana cara posisi ikan itu bisa minimal masuk ke kita. Karena setiap makan juga pasti petek makan pasti ikan buyar dulu lah. Kalau misalkan kita makannya lebih enak pasti dia pasti makan balik. Tapi salah sih. Namanya orang mah, orang lagi asik, lagi maju usahanya gitu kan, ngerewong gitu kan, kebanyakan lah itulah. Nah itu, jadi itu contoh lah buat kawan-kawan juga gitu kan. Nah, benar nggak? Benar. Jadi mancing itu makanya harus dibawa enjoy, dibawa santai, dinikmati itu. Tapi bener loh, bener-bener. Jadi di sini tuh Neng bukan istri kamu ya, tapi kan karena emang sama kamu mah ngobrol juga sehari-hari emang nyantuy banget, Bos. Nyantuy banget gitu kan, sambil ngodod, ngopi, ya kan? Mana ada sama yang kayak gini, tos dulu. Bener, cakep. Cuman bener, yang kakak kenapa sih kak? Misalkan kalau ada yang nanya nih kemarin-kemarin, kenapa sih kak cewek kok mancing gitu? Sebenarnya gini ya. Awal mulanya panjang lah kalau diceritain. Intinya dulu tuh kakak mau mengenang almarhum papa. Dulu sebenarnya mancing itu nggak mau digeluti, tapi pas kesini-sininya Aa tuh sering banget. Jadi kalau nyeritain mancing nih, makanya harus bikin teman-teman sahabat Jaliteng semua tuh dibikin kayak Neng. Jadi yang tadinya mancing biasa aja, karena teori-teori yang Aa dapat itu, Neng tuh jadi setiap mancing tuh mikirin, oh iya ya, ikan tuh sama kayak orang juga. Kalau dia mogok makan harusnya digimanain, kalau sakit harusnya digimanain gitu kan. Ya, iyalah. Gitulah. Jadi kalau cerita masalah mancing itu sebetulnya maknanya banyak sih mancing ya. Makna pelajarannya banyak. Jadi kalau misalkan kita menggeluti mau di bidang apapun itu pekerjaan kita memang harus ditekuni, dinikmati ya. Nah, contoh Egi terjun mancing di 2007. Emang baru sih ya, 2007, 2008, 2009 lah baru 2009 itu baru di tiket istilahnya 250.000 paketan biasa ya. Awalnya itu kan Egi juga ngediin, makanya dari perjalanan kenapa mancing itu banyak maknanya buat Egi gitu kan. Makanya istilahnya tutorialnya kalau misalkan pingin belajar atau sharing kadang sama orang maupun orang siapapun itu kan ya harus diartikan gitu kan mancing itu. Betul. Jadi banyak contoh kalau pemancing itu kesabaran, ketekunan gitu kan, fokus gitu kan. Tapi masing-masing pada punya karakter kan. Ya iyalah, masing-masing harus. Jadi punya tidak bisa dipaksakan. Punya karakter, harus punya karakter kalau mancing. Nah, makanya mancing itu emang harus dinikmati ya dinikmati gitu kan. Jadi mancing itu banyak maknanya buat Egi. Contohnya nih, mancing media kita sama nih. Kita mancing 20 lapak. Satu empang 20 lapak. Media udah jelas sama. Umpan pakai kroto. Betul. Umpan pakai hanyiran. Mau itu ikan tongkol lah, mau ikan kakap, mau ikan salmon, mau deho, semua sama. Keju pakai, mede pakai semua. Nah, beda lagi kan dari racikan ya. Betul. Nah, tak jauh gini. Kita baliknya. Kita misalkan kita jualan nasi goreng. Jualan nasi goreng semua menu sama, gitu kan? Menu sama. Bumbu, ya bawang merah, bawang putih, sayuran, garam. Ya gitulah. Sama lah. Nasi. Itu nasi goreng. Garis besarnya itu. Ya, gitu kan. Gimana caranya misalkan si konsumen itu punya rasa yang berbeda gitu kan. Biarpun jauh pasti dia bakal dikejar. Udah nyobain nasi goreng kita, biarpun kita nasi gorengnya sedikit, nggak banyak, tapi rasanya di lidahnya ngangenin gitu kan. Benar. Betul. Tapi benar ya, benar. Makanya kalau misalkan ikan juga sama punya rasa gitu kan. Makanya kalau misalkan kita optimis masalah umpan, apalagi kan sekarang umpan udah wah booming gitu kan ya. Semi jagung salmon
salmon apa gitu kan, tapi yang menciptakannya mah riet baheula riet pusing menciptakan nama gitu kan, karena Tapi nanti jadi booming lah. skip, udah skip. Tapi kita masuk ke yang nanya aja. Nih, kebetulan nih, banyak yang nanya masalah esen. Yang banyak yang nanya aja deh dulu. Banyak yang nanya untuk esen. Itu untuk esen siang mana, malam mana, itu selalu banyak yang nanya kayak gitu. Coba jelasin, biar teman-teman pada tahu dan gak nanya-nanya lagi kalau misalkan Jalitung tuh esennya tuh cocok untuk apa aja. Pertanyaan yang bagus, siang dan malam. Jadi banyak orang juga siang jadi malam, malam jadi siang. Seperti ini. Jadi itu pertanyaan, esen siang mana? Esen malam mana gitu kan. Semua itu esen mau siang mau malam jalan. Ya. Tinggal karena kalau misalkan cuaca siang otomatis panas. Kalau malam berarti otomatis dingin. Nah, tapi kalau di daerah timuran mah enggak, malam juga nggak heab, Iya tetep lah. Namanya air pasti beda. Suhu kalau malam sama siang betul. Gitu jadi kan? Beda. Jadi intinya dari pertanyaan itu teman-teman, esen Jaliteng ya, enggak semua. Esen Jaliteng semuanya itu masuk untuk siang dan malam. Tinggal balik lagi settingan gitu kan. Nah, kalau misalkan kita main malam, boleh kita main di up. Ya, biasa kita main siang misalkan kita main 8 tetes ya. Kalau misalkan malam kan emang agak godin, emang kita orang juga molor gitu, malam ya. Jadi ikan juga ada molornya. Ada molor. Lagian pemancing nggak tahu diri ya, ikan lagi molor digangguin suruh makan, iya kan? Nah, tapi ada juga yang malam tuh malah pengen diturunin kalau misalkan airnya istilahnya empangnya juga dipakai dari siang. Bukan empangnya dipakai dari siang, karena empang itu beda-beda ya. Empang itu kan ada yang lumpurnya tebal, ada yang lumpurnya standar, ada juga yang pakai istilahnya batu koral, pasir, banyak. Jelasin tuh, Nah, kalau itu jelasin masalah itu mahal gitu kan. Ini kan contohnya esen gitu kan. Bener pengalaman aja. Jadi intinya kapal gini. Bisa meren. Jadi pengalaman. Jadi kalau misalkan Neng jelasin ke konsumen itu, jadi Om lumpurnya tebal atau enggak? Jadi tebal apa enggak itu kan lumpur itu ada lumpur bersih. Lumpur bersih itu seperti lumpur sawah, ya kan? Meskipun tebal dia nggak bau kan? Iya. Pakainya standar aja, benar nggak sih ya? Iya benar. Nih teman-teman, jadi kalau misalkan lumpurnya bau, misalkan itu pembuangan irigasi dari limbah rumah tangga, atau apalagi contohnya? Kolam yang jarang dikuras. Sebetulnya kalau misalkan pembuangan dari limbah rumah tangga itu sebetulnya bagus. Apalagi kalau kita masuk saringan lagi sebetulnya lebih bagus. Kalau langsung? Karena sabun itu bisa menetralisir air juga. Oh gitu iyalah. Terus gitu kalau kan? Misalkan airnya belum tahu ini pasti kan kalau punya empang jadi bocorin rahasia ini. Mahal. Udah, ujung-ujungnya duit wae. Jadi emang bener nih, buat yang punya empang nih, kalau misalkan ikan pingin makanin susah gitu kan ya posisinya. Coba kalau misalkan dari punya empang itu, dari 1 minggu itu 1 kali aja siram pakai sabun colek empangnya, diendapin, bagus itu buat jamu. Buat jamu juga itu. Ya kan Negi juga dari dulu sebelum jadi pemancing jadi kedi lama, ngolah empang lama, belajar ternak ikan lama. Jadi itu pengalaman yang pahit tapi jadi indah. Itu tuh ada ya tuh yang belum ngasih challenge harus singlean, belum tahu dia. Dulu tahun 2008, 2009, 2010 Egi kemana-mana selalu single.
single kemana-mana mancing. Jadi itu kan dari Kedi dulu ya, nggak langsung. Orang-orang kan taunya Egi joki. Oh ya jelasin dong ke teman-teman yang nyuruh main di tiket BPJS dong. BPJS teh maksudnya teh bukan murah, karena murah mahal itu kan beda-beda ke setiap orangnya ya. Sama aja sih kalau misalkan mancing itu anggapannya gini, kalau kita mau tiket eksekutif juga anggapannya kalau Egi ya tiket BPJS lah. Tiket BPJS gitu kan. Lagi mah sama aja gitu, karena kalau tiket BPJS juga tetap harus tekun juga lah gitu kan. Harus tekun, harus kita balik lagi dinikmati juga gitu. Nih ada masuk pertanyaan dari Miradira 3211 di channelnya AA. Fungsi kinoi selain buat pengeras, apa bisa buat nurunin esen jika kekencengan? Oke, itu ya yang kedua. Nah, yang buat esen dulu nih ya. Yang buat esen, yang mana yang buat malam, mana yang buat siang. Tadi ya? belum. Jadi kalau misalkan kita harus bisa ngebaca empang aja gitu kan. Cuman kebanyakan kalau misalkan posisi kita main, misalkan posisi siang, kita main di standar juga bisa. Kalau misalkan mau malam, misalkan kalau emang empangnya airnya bagus, main standar juga bisa. Kalau agak bau ya, karena air tetap di bawah dingin ya, main di atas juga bisa. Jadi kalau misalkan esen Egi, esen jaliteng gitulah, esen jaliteng itu nggak ada istilahnya mana buat siang mana buat panas, mana buat siang mana buat malam gitu, nggak ada. Jadi semuanya sama. Semua sama, bisa dipakai gitu kan. Terus fungsinya banyak juga kalau esen jaliteng ya. Jadi kalau kita misalkan yang seneng golosoran, yang seneng kita mancing patin, yang kita seneng mancing lele gitu kan, ikan mas, yang bawal di rawa-rawa, semua masuk. Mau pakai media apa itu masuk. Tuh di timur ada juga kolam, bukan kolam sih, dia kayak apa sih ya, parit atau apa sih, yang ikan itu bandeng. Ya buat bandeng juga masuk gitu kan. Cuman kalau media bandeng kan emang posisinya media bandeng mah posisinya dia kan pakai pelet gede ya, pelet apung gitu kan, kayak pelet koi gitu kan. Tinggal masukin plastik, kasih air, masukin esen, disimpan dulu berapa menit gitu kan supaya menyerap. Apa mau setengah malam bisa, jadi besoknya mau dipancingin pakai umpan, buat umpan, jadi malamnya bisa diracik dulu. Jadi satu untuk semua lah ya. Iya, satu untuk semua, jangan khawatir gitu kan. Kayak na. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke. Buat siapa tadi yang menanya esen? Enggak khawatir itu kalau di kolam ada SPG nih, khawatir. Enggak lah, kalau si Jali enggak. Oke, itu aja lah yang buat yang nanya esen ya. Masuk ke pertanyaan kedua. Fungsi kinoi selain buat pengeras, apa bisa buat nurunin esen jika kekencengan? Itu pertanyaan dari Miradira 2311. Buat kinoi fungsinya udah jelas, fungsinya buat nurunin. Nah, makanya Egi selalu konten umpan itu nggak sekaligus semua di esen, gitu kan? Satu, segernya dapat, gitu kan? Jadi nggak terkomunikasi apa? Kontaminasi. Salah juga nih. Terkontaminasi. Nah, sama kroto. Jadi makanya sedikit-sedikit. Kalau bisa itu sebetulnya kalau misalkan kita pakai caddy ya. Kita pakai caddy sebetulnya kalau misalkan kita pakai caddy kan ada peran pembantu gitu kan ya. Ada peran pembantu. Tanda kutip ya, bukan pembantu maksudnya, tapi ada yang ngebantuin. Ya, tim pembantu. Jadi bukan pembantu yang seenaknya bisa seenak udel kita apa-apain. Karena kan Egi selalu menghargai dan pokoknya buat bukan caddy ya. Jadi Egi mah tim gitu kan. Nggak pernah bilang caddy. Tim gitu kan. Tanpa mereka bukan apa-apa. Tidak akan seperti ini gitu kan. Nah, jadi lebih alangkah bagusnya gitu kan kalau misalkan kita bikin settingan umpan itu, kalau alangkah bagusnya dibagi 3 gitu kan. Bagi 3. Jadi biar safety juga kita pakai esen. Ntar karena posisi
posisi ketemu settingan itu sebetulnya yang suka nerangin kalau misalkan kita ini mainnya aturan pakainya gimana. Karena kita kan selalu ngasih titik aman ya. Bener. Titik aman dalam artian titik aman itu ini segini udah jelas dimakan gitu kan. Tapi balik lagi ke karakter. Karakter. Betul. Kadang karakternya kalau yang seneng kenceng dia dikasih rendah nggak mau lah pede, ya nggak pede. Jadi kalau misalkan kita dikasih tutorialnya segitu gitu kan dia wah, kurang kenceng gitu kan. Nah jadi posisinya ntar ketemunya di lapangan. Jadi makanya kalau bisa mah bikin settingan itu bagi 3 gitu. Nah jadi kan kalau misalkan ada fungsinya kinoi, gitu kan. Kalau misalkan settingan yang pertama misalkan setting kita 1:2 bagi 3 kasih deho banding 3 makan kurang enak. Oh kekencengan nih, mungkin kekencengan yang ini bisa diturunin gitu kan. Nah lebih irit juga ya. Ya lebih irit lah. Terus posisinya kinoi bisa nurunin esen enggak gitu kan. Kalau misalkan posisinya nurunin esen udah pakai kroto bingung juga gitu kan. Emang bisa nurunin pakai kinoi cuman tetap pakai deho lagi. Deho dulu. Betul tuh gitu. teman-teman. Kakak juga dapat ilmu nih dari Aegi. Jadi kalau misalkan pas begitu bikin nih teman-teman bikinnya ikan sedikit nggak mau dibagi 2, dibagi semuanya aja pakai esen. Ternyata pas begitu waktunya makannya tuh truk. Nah itu berarti kan kekencengan. Kekencengan tuh dalam artian ya yang suka, tapi ikan nggak akan betah lama gitu kan. Iyalah. Nah biasanya kakak itu dikasih tahu sama Aegi itu sebelum pakai kinoi pakai minyak deho dulu, bener nggak sih? Nih buat teman-teman yang nurunin umpan yang udah pakai kroto itu pakai minyak deho dulu, satuin sama umpan kita, barulah kinoi yang udah pakai air dimasukin, bener nggak sih? Nah dapat ilmu lagi tuh kakak. Iya jadi kadang salah persepsi ya. Jadi kebanyakan salah persepsi gitu. Iya selama ini tuh teman-teman tuh ya kebanyakan ya kakak nggak ngomong sama yang udah suhu lah istilahnya. Kakak pun pemula. Cuman kebanyakan yang suka nanya sama kakak pun begitu. Kalau misalkan nurunin dosis gimana? Ya Neng suka kasih tahu menurut arahan AA gitu. Dan emang kebuktiannya emang kayak gitu di lapangan. Nih, itu sebetulnya permainan kinoi itu sebetulnya itu di empang-empang kecil lagi. Gitu kan? Iya. Nemuin itu di empang-empang kecil. Iya, orang mah ini Neng jadi kayak ibu-ibu gini-gini. Jadi orang tuh taunya tuh AA tuh sekarang pengennya main di kolam gede terus gitu. Enggak lah. Nggak mau di empang kecil. Sebetulnya posisinya itu ketemunya di empang-empang kecil itu. Dulu mana ada kinoi, main permainan kinoi. Balik lagi aja yang gini gitu kan. Ya. Iya bener. Ya karena pas dulu zaman si papa mancing juga gitu. Makanya kan kalau belajar itu harus banyak nyontek gitu. Enggak lah. Kalau orang banyak orang mau banyak nyontek, gitu kan. Jadi bersyukurlah kinoi sekarang jadi laku ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga. Ada pertanyaan dari trending 3215. Katanya, Kang kalau di lapak ikan mujairnya pada naik, artinya kenapa Kang? Ikan mujair pada naik, berarti empangnya banyak ya, banyak mujairnya. Tapi kalau misalkan itu sebetulnya kalau mujairnya banyak, apalagi bisa naik nih, wah itu mah sebetulnya seneng itu sebetulnya. Tinggal teknik dari pelampung sih. Ya, bukan dari teknik dari pelampung juga. Itulah terciptanya bendingan. Nah, itu terciptanya bercerita. Cerita ya. dong, Ya, itu bercerita. Ini bercerita. Sekalian yang belajar juga, maksudnya. Bercerita. Nggak nyontek ya. Ini nggak nyontek. Awal-awalnya tercipta bendingan itu bendingan atau kondoman. Ya. Terciptanya di Empang Situ Brigip dan Mako Brigip. Oh, yang di Kujang 2, Cimahi. Nah, iya. Kenapa? Tahun berapa tuh, Tahun berapa? Itu terciptanya Egi itu posisi kalau di Empang Situ itu dari 2013 ya, mungkin 13 14. 2013. Oh. Lahir Mako. Lahir Mako. Terus 2014 itu 2015 ya. 2015 itu 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 2015 itu
itu udah dipakai di. Oh, jadi dulu mah awalnya itu semuanya tuh pakai bandulan pelet gitu. Sebetulnya iya, orang lain itu semua bandul pelet semua. Iya kan, notabene pemancing kalau mau Pelet. buat ngebandul pelet gitu. Nah, pertamanya tercipta bendingan itu tuh apa? Pertamanya tuh kepikiran yang ada di pikiran AA tuh apa? Gitu loh. Pindah ke empang mako ya. Kalau empang situnya udah jelas ikan mujairnya bisa tonan. Ya, yang kalinya itu mainnya main kompa, main capek. Balik lagi ke empang berigip yang waktu itu pengurusannya Adar. Om Adar. Iya. Dulu semua itu pakai bendingan dulu sebetulnya bebas. Pakai bendingan belum lahir bendingan ya. Sebetulnya pakai pelet yang sekarang tanda kutip Booming. ya booming dan tinggal enaknya aja nih gitu kan. Bukan nyindir tapi tinggal enaknya aja gitu Bisa kan. meren. Bisa merenya. Semua orang pasti tahu lah. Kalau misalkan seluruh pemancing Bandung pasti dia tahu gitu kan. Sekarang ownernya tinggal enaknya aja gitu kan. Ya nggak tahu cari settingannya gimana gimananya gitu. Karena udah booming gitu kan. Ya jadi jadi orang-orang Tapi ya udahlah, by the way amal lah. iya Gitu kan. Tapi kan boleh juga gitu kan ya. Meririk lah sedikit. Tapi makanya itu Neng itu nggak pernah menyepelekan orang-orang yang tanpa kita minta, tapi dia kasih real, kasih pandangan real tentang produk Jaliteng tanpa kita suruh misalkan ya. Beda lagi kalau disuruh, kita mah nggak banyak ude, ujung-ujungnya duit. Jadi yang real-real aja yang ngedukung kita, bener nggak? Bener. Ya maksudnya kan banyak tuh konsumen AA, karena Neng yang handle kan, admin yang handle. Dia tiba-tiba ngeposting gitu, terus teh ngepush produk kita. Nah itulah kenapa Neng tidak pernah melupakan orang-orang seperti itu. Ya iyalah. Karena itu. saya tahu rasanya suami saya seperti itu kan. Iyalah, Iya kan, gitu. dulu ya intinya pas belum buka produk, udah jualan tapi belum pakai label. Nge-push produk orang sampai booming. Sekarang ownernya nggak tahu siapa yang nge-boomingin. Keren nggak tuh kira-kira? Iyalah. Tapi udahlah. Balik lagi ke masalah ikan mujair. Dari bendingan tuh. Ya emang dari awalnya itu pelet, semua pakai pelet nih, gitu kan. Waktu itu Brigi pakai pelet semua nih. Bebas, nggak di kondom gitu. Dulu bebas kayak Galatama di bending gitu kan. Nah, karena ya mungkin cara mainnya juga Egi udah istilahnya mah ya mungkin panitia juga merasa bosan dan bahaya gitu kan kalau AUII gitu kan ya, nggak usah disebutin ya, dilarang lah pakai pelet gitu kan. Dilarang pakai pelet. Kalau Egi setiap. Berarti tuh tipe-tipe pemancing yang mikir ya? Iyalah. Jadi kalau dilarang pakai pelet itu, tuh mikir gimana caranya gitu. Oh, jadi terciptalah bendingan itu. Iya. Sebetulnya dulu banyak sih. Kalau Egi kalau misalkan posisi mancing, Egi selalu ikuti patuhan aturan kolam empang. Kalau empang misalkan dilarang pakai anu, Egi selalu ngikutin. Tapi lihat musuh gitu kan. Musuh banyak yang licik loh dulu gitu kan. Pakai istilahnya mah pelet dicomroin, kalau dicomro jadi dalamnya pelet dibungkus lagi umpan gitu kan. Bungkus lagi umpan gitu. Saking pingin menang gimana caranya itu mah teknik lah. Teknik curang. Iya. Bukan teknik benar. Cuman kalau Egi kan orang lain posisinya curangnya cuman gitu kan. Sebetulnya itu tercipta bendingan itu, kondoman itu Egi waktu Galatama Mujair itu. Nila banyak, udah nggak bisa pakai ngundang ikan kan, kalau misalkan pakai umpan doang istilahnya susah lah gitu kan, dengan waktu yang lama gitu. Berarti jawabannya untuk ikan mujair yang ngumpul tuh tandanya apa? Bisa jadi ikan ngumpul? Bisa jadi ikan ngumpul. Jadi kita gimana tekniknya? Nah itulah
kalau misalkan dulu itu ngumpulin ikan itu, kalau misalkan ikan mujairnya banyak, yang ngondang ikan mujairnya dulu gitu. Baru Makanya dulu pakai bendingan pakai senjata semua, main yang ngocok gitu kan, ngampar, ngebul di atas gitu kan, ikan mujair masuk, ikan mas juga otomatis masuk. Oh, berarti posisinya teman-teman nih. Jadi kakak rangkum ya dari jawabannya, pertanyaannya yang tadi. Jadi tandanya ikan mujair ngumpul itu kalau di posisi ikannya yang banyak dan kolamnya yang dalam itu, posisi ada kemungkinan di bawah pun ada ikan. Jadi posisinya di atas mujair, Di bawah ikan. Nah, itu. Tapi ada juga Neng pernah ngalamin tuh ikan mujair ngumpul tapi ikannya kagak ada. Ya mungkin nggak ada aja itu. Apa bodoh kalian Nengnya? Oke deh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Next pertanyaan Nah, ini penting banget pakai nget ini penting banget. Harus dibalikin biar dulu. Teman-teman pada tahu semua. Dan ini sebenarnya pertanyaan yang banyak orang nanya. Kebetulan diwakilkan sama A Permana di akun di akun tek-teknya Jaliteng Official. Pertanyaannya, mau bertanya nih, asal mula nama Jaliteng dari mana Kak? Tolong jawab dong Bos. Pasti dijawab. Awal nama Jaliteng. Awal nama Jaliteng, emang Jaliteng itu dikasih nama Jaliteng itu, Egi kan joki ya. Joki selalu membawakan nama, karena Egi nggak tergila karena nama ya. Dari dulu nggak gila nama Egi sebetulnya. Dulu sebelum pakai nama Jaliteng, semua pasti tahu, seluruh pemancing buhun atau seluruh pemancing yang saat ini, Egi dulu pernah pakai namanya Bang Roy. Apakah booming? Apakah besar jadi nama Bang Roy? Besar. Karena ya itu, Egi kalau misalkan ngejoki, Egi selalu nanya, silakan bos, nama terserah bos, gitu kan. Silakan ke siapapun berarti kan. Silakan pakai nama om. Ke yang saat itu jadi bosnya AA. Jadi makanya nggak tergila nama lah kalau Egi ya. Kenapa Egi pilih nama Jaliteng? Asal dari mana nama Jaliteng? Emang asal nama Jaliteng itu Egi pas jadi jokinya Mas Yatno atau alias Podomoro ya. Dulu Egi sempat diambil sama beliau, suruh itu. Ya awalnya itu nama posisinya dulu sebetulnya kalau mancing itu Podomoro 1, Podomoro 2. Awalnya nama Jaliteng lahir itu pas posisi ya itulah pas ada bendingan. Gitu. Jadi gini. Awal mula nama Jaliteng memang betul dari Bos Podomoro, dari Mas Yatno, dari Bos Podomoro. Karena pas di saat AA jadi joki dia. Betul. Awal mulanya kalau daftar Podomoro 1, Podomoro 2. Nah, setelah terciptanya bendingan, nyambung nih ke yang tadi nih. Setelah terciptanya bendingan, Aegi dikasih nama sama Bos Podomoro atau Mas Yatno itu Jaliteng. Sebetulnya kata-kata Jaliteng itu kalau di Sunda itu entah ya, tapi kalau kakak nyari sih nggak ada artinya. Kalau di Jawa ada artinya, tapi Jaliteng bukan Jaliteng. Gitu. Nah, yang teman-teman pengen tahu nih, kok namanya sampai dibikin produk gitu? Apakah udah ada izin dulu apa belum nih? Bener kan teman-teman pasti mau nanya kayak gitu. Gitu. Ya mungkin saking mancing jadi modern, saking mancing jadi modern. Jadi modern menjadi kayak kan passionnya, modern. Jadi semua dibahas. Jadi saking Egi pakai nama Jaliteng, emang kemana-mana. Sempet juga vakum sama dia, tapi Egi tetap besarin nama itu gitu kan. Egi malas lagi cari nama gitu kan, nama dibalik nama yang lain lah gitu kan. Kadang kan
Kalau misalkan mancing yang Bapak Haji Dinamis ya pakai nama Bapak Haji Dinamis. Biarpun Bapak istilahnya nama gimana Egi, tapi tetap Egi pasti nama. Oh, tapi nanti ada ya saatnya ya buat teman-teman tahu langsung dari beliaunya, ya kan? Biar lebih enak tuh dengerinnya. Jadi intinya begini mungkin. Nama memang sebetulnya betul diberi oleh Om Podomoro atau Bos Podomoro saat itu untuk Aegi. Kenapa Aegi dibikin label? Karena mungkin dari dulu memang itu namanya bukan nama khusus untuk beliau gitu. Jadi kalau beliau itu namanya Podomoro, kalau Jaliteng itu sebenarnya dikasih untuk kasih nama Aegi kalau di lapak mancing, betul? Iya. Betul. Tapi dengan posisi ini Neng netral aja ya, maksudnya netral tuh biar nggak ada omongan-omongan yang nyelenting di luar nih Maksudnya kasih nama label itu tuh udah izin dulu terlebih dahulu ke Om Podomoro apa belum? Ya udahlah, itu mah Nomor 1 kan? Ya nomor 1 lah. Malah beliau kan itu silakan pakai, itu nggak ada permasalahan karena itu apalah sebuah nama gitu kan ya. Karena itu emang Egi juga gedein, Egi juga rawat itu nama gitu kan. Termasuk bos-bos Egi yang pernah ngalamin ya termasuk yang sekarang aja gitu kan. Kadang sama Om Lai gitu kan. Kalau kita daftarannya kadang suruh nama misalkan dicatatnya Om Lai ya Om Lai gitu. Kadang bos Egi juga kan bilang yaudah Jaliteng Sadayana gitu kan. Jadi ya itulah masalah nama buat Egi. Mau ngasih nama apapun, Egi selalu komitmen dan dijaga nama baik gitu. Intinya kan itu ya. Tapi kalau buat teman-teman yang belum puas nih sama jawaban Egi, nanti mungkin ada forum tersendiri dan itu harus ada Om Podomoro-nya nih biar lebih seru ya. Itu. Biar lebih seru, jadi tanya jawabnya, terus teman-teman juga ngerasa puas dengan pertanyaan yang tadi. Nah nanti Om Podomoro kita undang nih ke sini, ya. Benar. Tuh, jadi biar menapak tilas nih dari awal teman-teman tahu kenapa itu nama Jaliteng itu bisa dikasih ke Egi sama Om Podomoro. Nah nanti bisa tanyakan langsung ke beliau, ya kan Betul. Nah, kayaknya untuk pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya dijawab di podcast selanjutnya aja. Untuk podcast kali ini mungkin cukup sekian dari kakak sebagai host di sini dan Egi Jaliteng. Buat teman-teman semuanya, jangan ragu untuk berkomentar, tulis sebanyak-banyaknya komentar dan pertanyaan untuk jadi bahan podcast kita. Jadi lebih seru nih podcastnya kalau tanya jawab ya. Bener lah. Jadi makanya intinya kalau misalkan buat kawan-kawan yang selalu stay di channelnya Jaliteng Official atau di JT Podcast, kasih komenan, insya Allah sama Egi sama kakak juga insya Allah pasti akan dijawab sebisa mungkin dan dijelaskan ya sedetail mungkin gitu kan, karena kita tujuannya emang belajar gitu. Bareng bukan menggurui. Betul, setuju banget kakak. Jadi Aegi itu selalu seperti itu. Jadi dia tidak mau jadi guru, dia tidak mau jadi sehu dan apapun itu ya bentuknya. Jadi Aegi itu selalu ingin untuk belajar bareng. Karena dunia mancing sekarang semakin milenial dan gaya mancing sekarang semakin milenial juga. Orang-orang pemancing juga ngelihat semua yang muda sekarang milenial juga. Jadi kita walaupun tua jangan kebawa kolot. Harus tetap milenial ya Ayah. Iyalah. Oke deh teman-teman. Jadi cukup sekian untuk podcast sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaliteng Sadayana.